Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam anak-anak. Pada pertemuan kali ini, Ibu akan melanjutkan materi tentang pecahan dan lambangnya. Ya, simak penjelasan dengan baik. Yang pertama, bilangan yang dinyatakan dengan A per B dengan B tidak boleh sama dengan 0 itu disebut dengan pecahan, ya. Jadi pecahan di sini terdiri dari A sebagai pembilang, kemudian yang B di sini sebagai penyebut. Ya. Selanjutnya, jika A kurang dari B pada pecahan A per B itu disebut dengan pecahan murni. Ya, jadi kalau ada bentuk pecahan A per B dengan nilai A kurang dari B itu disebut pecahan murni. Sebagai contoh, 1 per 2, 3 per 4, 5 per 6, dan seterusnya. Itu disebut dengan pecahan murni karena nilai pembilang atau nilai A adalah kurang dari nilai B, nilai penyebut. Kemudian yang ketiga, jika ada bentuk A, B per C dengan penyebut atau C tidak boleh sama dengan 0, ini disebut dengan pecahan campuran. Kenapa disebut pecahan campuran? Karena di sini terdiri dari dua bilangan. Yang pertama adalah bilangan bulat, satu lagi adalah bilangan pecahan biasa. Sehingga dia disebut dengan pecahan campuran. Kemudian, jika ada pecahan campuran A, B per C, ingin kita ubah ke dalam bentuk pecahan biasa, caranya adalah A dikalikan dengan C, lalu ditambahkan dengan B. Per penyebutnya tetap, yaitu C. Contoh, 1, 2 per 3. Ini adalah pecahan campuran. Kita akan ubah ke dalam bentuk pecahan biasa. Caranya, 1 kali 3, 1 kali 3 ditambah 2. Per penyebutnya tetap 3. Sama dengan 1 dikali 3 adalah 3, ditambah 2 itu sama dengan 5. Jadi pecahannya menjadi pecahan biasa 5 per 3. Ya. Jadi bisa dilihat di sini pecahan campuran itu nilainya pembilangnya lebih dari penyebut. Ya. Ini baru bisa kita ubah ke dalam bentuk pecahan campuran. Nah, kemudian selanjutnya kita bahas tentang pecahan senilai. Pecahan senilai itu adalah pecahan yang memiliki nilai yang sama. Ya, dia diperoleh jika pembilang dan penyebut pecahan dikalikan atau dibagi dengan bilangan yang sama. Sebagai contoh, nah kita cari pecahan senilai 6 per 10 dengan cara mengalikan atau membagi. Ya, dia nilainya sama. Nah, yang pertama, Ibu akan mencoba membagi pembilang dengan penyebut dengan bilangan yang sama. Yang atas Ibu bagi 2, bawah juga dibagi 2. Jadi pecahannya menjadi 6 dibagi 2 adalah 3, per 10 dibagi 2 adalah 5. Sehingga pecahan 6 per 10 itu senilai dengan 3 per 5. Ini jika dengan dibagi. Kemudian kalau kita kalikan yang bawah, misalkan Ibu mau kalikan dengan 2, ya. Kemudian yang bawah mau dikalikan 2 juga. Sehingga pecahannya menjadi 6 dikali 2 adalah 12, per 10 dikali 2 adalah 20. Jadi 6 per 10 itu senilai dengan 3 per 5, senilai dengan 12 per 20. Demikian penjelasan tentang pecahan senilai. Selanjutnya, pecahan A per B dengan B tidak boleh sama dengan 0 dapat disederhanakan dengan cara pembilang dan penyebut dibagi dengan FPB dari A dan B, ya. FPB dari A dan B ini adalah FPB dari pembilang dan penyebut. Contoh yang pertama, sederhanakan 24 dibagi 56. Nah, kita bagi pembilang dengan penyebut itu dengan FPB dari pembilang dan penyebut. Kita bisa sederhanakan dengan menggunakan cara tabel. 24 di sini 56. Nah, mau dibagi 2 dulu boleh. Dibagi 2 di sini adalah 12. 56 dibagi 2 adalah 20
8. Oke, kita cari sampai sederhana, dibagi 2 lagi. 12 dibagi 2 adalah 6. 28 dibagi 2 adalah 14. Kita sederhanakan lagi, masih bisa dibagi 2. 6 dibagi 2 adalah 3. 14 dibagi 2 adalah 7. Nah, bilangan ini sampai sederhana, tidak bisa dibagi lagi. Ya, jadi kedua bilangan ini dibagi oleh FPB. Hasilnya adalah 3/7. Ini adalah penyederhanaannya. 3/7. Oke, contoh selanjutnya. Di sini kita sederhanakan bentuk pecahan ratusan. 175 dibagi 225. Ya. Oke, kita bagi terlebih dahulu dengan angka 5 untuk kita kecilkan. 175 dibagi 5 adalah 35. Selanjutnya 225 dibagi dengan 5, 45. Masih bisa sederhana lagi, kita bagi dengan 5 lagi, boleh. 35 dibagi 5 adalah 7. 45 dibagi 5 adalah 9. Ya. Di sini sudah tidak bisa sederhana lagi, ya. Jadi 175 dengan 225 dibagi oleh FPB akan ketemu pecahan yang paling sederhana adalah 7/9. 7/9. Oke, demikian penjelasan dari Bu Kiki. Semoga bisa difahami. Salam anak-anak.